Assalamualaikum Bu Erlina. Apa kabar nih Bu Erlina? Alhamdulillah, Pak. Kita mau ngobrol nih Bu Er, karena sebentar lagi kita mau kan mengadakan supervisi. Nah, supaya kita sama-sama tahu apa yang akan kita tuju dari sebuah kegiatan supervisi itu nantinya Bu Er. Baik, Bapak, siap. Baik, kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan supervisi nantinya Ibu? Rencana saya mau ngambil tema tentang ini loh Pak, kecerdasan emosi. Dan saya akan berikannya pada kelas 11. Kenapa? Karena menurut saya materi itu sangat penting untuk siswa saya. Dan itu sudah sesuai dengan layanan PK pada kelas 11. Begitu. Kira-kira dari materi tersebut apa sih yang ingin Ibu capai? Itu saya akan memberikan pembelajaran tentang apa sih itu emosi, kemudian bagaimana sih emosi itu mampu memperkuat atau melemahkan semangat seseorang. Dan materi itu dapat menghambat konsentrasi belajar siswa dan dapat juga menghambat perkembangan sosial. Nah, makanya dari itu saya ingin juga memberikan anak-anak tentang kecerdasan emosi, karena kecerdasan emosi yang dialami atau suasana emosi yang dialami anak-anak pada waktu kecil itu akan berpengaruh sekali terhadap perkembangan dirinya sekarang dan juga kepada orang lain juga. Oleh karena itu, kita juga perlu memberikan pembelajaran tentang kecerdasan emosi. Seseorang juga jangan itu Pak, belum tentu karena dia mempunyai IQ yang tinggi, tapi lebih cenderung pada dia mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Nah, seorang dikatakan bukan dia yang punya IQ-nya rendah, tapi yang penting dia mempunyai emosional atau kecerdasan emosi yang bagus, itu juga akan mempengaruhi tingkat kegagalan atau keberhasilan seseorang. Nah, dari itu saya ingin setelah mereka mempelajari tentang kecerdasan emosi, saya ingin anak-anak mempunyai kecerdasan emosi yang baik, kemudian mereka juga mampu memberikan pengelolaan emosi dan mampu. Baik Ibu. Nah, terkait layanan kecerdasan emosi nih. Nah, apa sih yang sebetulnya ingin Ibu lihat dari murid-muridnya, atau yang Bu Erlina mau seperti apa, Bu? Siapa? Mungkin Bapak juga tahu ya, menurut saya atau menurut Bapak atau di lingkungan Bapak ya, banyak sih siswa sekarang, zaman sekarang itu mempunyai sikap yang cuek, kadang juga kurang sopan, kadang juga mungkin bilang ya. Kadang kalau ketemu dengan gurunya, dia kadang suka cuek, tidak menegur gurunya juga, kemudian juga asuh, atau apa ya, kadang-kadang merasa dirinya tidak bisa ingin gitu kan. Jadi di perkembangan teknologi yang sekarang ini itu begitu banyak akan terjadi dari jenis informasi itu kadang-kadang ada yang masuk ke dalam mereka sudah banyak menggunakan teknologi seperti itu. Kadang ada masuk video tentang perkelahian antar pelajar, tawuran, kemudian ada kekerasan atau video apa saja itu nyaris tanpa ada sensor sedikit pun. Nah, itu juga menurut saya sangat berpengaruh terhadap karakter ataupun kecerdasan emosi siswa-siswa sekarang ini. Sehingga saya perlu memberikan pemahaman
agar mereka bisa bertindak atau bertingkah laku yang mampu mengelola emosi dan mempunyai kecerdasan emosi yang cukup bagus untuk murid-murid saya. Gambaran murid yang seperti apa itu, Ibu? Gambaran seperti ini, apalagi ini itu kan profil belajar Pancasila Pak ya. Iman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, dan inovasi. Itu toh seperti ada di tengah-tengah itu sering kita dulu. Nah, dengan melihat itu toh Pak, saya tuh saya berharap mereka bisa mereka akan sadar akan tanggung jawabnya sebagai murid. Kemudian kalau di sekolah bertemu dengan guru-gurunya, organisasi itu sama guru itu banyak nanti ini sama teman menghargai dan ya itulah bisa bersikap santun. Nah, seperti itu Pak, ini gambarannya saya capek, saya ideal banget ya Pak. Iya Bu. Jadi kalau boleh saya tangkap ini, jadi apa yang Ibu inginkan bahwa murid-murid Ibu itu seperti yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini nampaknya idaman semua guru itu Ibu kayaknya Bu. Iya betul Ibu. Nah, kalau patokan sikap murid seperti itu, seperti ideal dalam profil pelajar Pancasila, nih kalau kita ukur nih Ibu, kira-kira dalam level angka 1 sampai 10 ya, murid Ibu itu ada di level berapa ya? Berapa ya? Karena saya juga malu mengukurnya tuh gimana caranya. Tapi begini Pak, saya menggunakan sistem observasi aja ya. Kalau menurut pengamatan saya sih, ini menurut saya ya, tapi menurut orang kan beda ya. Iya Bu ya. Pada level ya sekitar 6 dan 7 lah. Itu kira-kira Bapak? Wah sebenarnya cukup bagus juga sih Bu, 6 sampai 7 itu Bu. Sebenarnya sih karena mereka juga tidak terlalu jelek Pak. Namun bagaimanapun juga kita sebagai seorang guru pasti ingin mempunyai murid dengan karakter yang bagus, ingin meningkatkan dari yang misalkan mereka belum tahu, jadi kita jadi tahu dari yang berkarakter kurang, dari terbaik, dari yang harapannya dari karakter itu baik, akhirnya mempunyai kecerdasan emosi yang baik juga. Semuanya pengen loh Pak. Namun gitu. Itu sudah pengaruh akhir lingkungan ya Pak ya. Oke, kalau saat ini murid Ibu ada di level 6 sampai 7 ya. Kira-kira pada nantinya Ibu mengharapkan murid-muridnya ada di level berapa, Bu? Sebenarnya kita nggak muluk-muluk amat ya Pak. Misalnya mereka meningkat menuju ke level 7 sampai 8 itu sudah bagus. Harapannya sih level yang sempurna, tapi ya angka 8 atau 9 ya sekitar itulah bagi saya sudah bagus. Dan apalagi kalau level tersebut, karakter tersebut itu tetap dipertahankan, itu sudah bagus Pak. Baik. Nah, untuk mencapai nilai kecerdasan emosi pada level 7 sampai 8, nah kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan kalau saya boleh tahu Ibu? Salah satunya ya Pak ya, kan saya sebagai seorang guru BK dengan berjalan yang seperti ini tentang kecerdasan emosi, saya juga memberikan keteladanan, kemudian juga selalu mengingatkan, nggak bosan-bosan mengingatkan tentang etika, sopan santun, saling berkata apa, itu hal-hal yang kebaikan. Karena kita seorang guru memberikan keteladanan. Dan juga misalkan kita memberikan juga rencana pembentukan karakter seperti ini ya, karakter tentang pekerti atau karakter tentang hal-hal baik, itu juga kita perlu melibatkan pihak manajemen sekolah. Nah dari itu kan saya juga menginginkan kepada sekolah terkait dengan hal tersebut, karena itu juga ini tadi perlu yang sekolah kan ada jadi saya tuh semua sekolah bisa bekerja untuk sama-sama mengatakan memberikan pelajaran
keteladanan atau kecerdasan orang tua yang baik. Gitu Baik. Bapak. Iya. Nah, kira-kira nih dalam waktu dekat langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan? Karena ini melibatkan orang tua, yang pertama saya akan menemui ibu kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut. Nah, selanjutnya diri saya pribadi akan bisa memberikan perlawanan dalam bentuk sikap. Begitu. Ya, bagus sekali itu Ibu. Semoga dimudahkan segalanya. Sukses Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Nah, Bu R, kita nih sudah sampai di ujung sesi nih. Nah, kalau saya boleh tahu gimana perasaan Bu R setelah kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini? Alhamdulillah Bapak, saya merasa lega. Tadinya saya berpikir gimana caranya ya terkait dengan rencana saya, tapi dengan yang ngobrol kita ini bahwa saya mempunyai rencana terkait dengan kesuksesan yang senang, dan ini langkah saya akan semakin mantap dengan rencana saya. Baik, terima kasih Bu Erina. Sampai nanti ya, ketemu di kegiatan observasi nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutohar, gimana nih? Apa Ibu punya waktu luang siang ini Bu? Silahkan aja, monggo. Sepertinya kok saya Bapak wajahnya nggak begitu bersemangat. Ada apa nih? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf nih Bu, saya ganggu nggak nih waktunya nih? Oh, tidak Bapak, silakan. Begini Ibu, saya mau curhat dikit ya kaitannya dengan masalah saya. Apa Ibu bisa bantu saya? Yang dengan senang hati ya Bapak ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini Ibu. Oke, siap. Tapi sebelumnya nih Bapak ya, kayaknya karena saya lihat wajahnya Pak Mutohar penuh masalah ya. Gimana kalau kita mindfulness atau stop untuk kita sebentar tarik nafas kali 3 kali ya Pak ya, agar mungkin Pak Mutohar bisa menceritakan semuanya dengan senang dan rileks. Ayo kita mulai 3 kali ya, tarik nafas ya, kita mulai. Baik Ibu. Udah agak tenang ini Bu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu itu kan Bapak pengawas datang ke sekolah. Nah, kemudian Bapak pengawas itu melakukan supervisi di kelas yang saya ajar waktu itu. Nah, kebetulan waktu supervisi Bapak pengawas menegur saya Bu. Oh gitu ya, bagaimana bisa terjadi Bapak? Lalu apa sih yang buat Bapak mendapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya itu masalah sepele kok, tidak terlalu serius. Tidak serius? Maksud Pak Mutohar tidak serius yang bagaimana Bapak? Begini, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya Ibu. Proses mengajar Bapak yang bagaimana? Apakah Bapak tidak bisa mengajar dengan baik saja? Kok bisa sampai dikritik oleh Bapak kepala sekolah? Kalau boleh saya tahu, kenapa Bapak? Beliau itu sepertinya keberatan Ibu. Jadi waktu saya mengajar, saya memang tidak pakai buku teks sih Ibu. Gitu ya? Iya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari Bapak pengawas sekolah? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, memang saya tidak menggunakan buku teks Ibu, tapi saya juga menggunakan dari beberapa sumber yang lainnya. Misalkan bisa sumber dari internet, bisa dari buku perpustakaan, yang penting tetap dalam koridor kurikulum Ibu. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu kepada Bapak pengawas, nampaknya Bapak pengawas tersinggung Ibu. Jadi masalahnya begitu ya? Iya. Ini saya boleh tanya dulu Bapak, selama ini
apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar Bapak? Oke, seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu. Jadi ketika saya di kelas, saya mengajar itu memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber pembelajaran yang lain. Misalkan, ya, anak saya ajak ke perpustakaan untuk mencari literatur yang ada di sana. Kemudian anak-anak juga saya ajak untuk nonton video. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, Ibu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sebenarnya itu memudahkan siswa kok. Artinya dengan adanya seperti itu harapan saya siswa itu menjadi termotivasi, siswa itu bisa memahami pelajaran dengan baik dan itu juga saya masih mengacu pada kurikulum kok Ibu. Jadi masih ada dalam koridor kurikulum. Saya tidak akan keluar dari kurikulum ketika mengajar Ibu. Sebenarnya sih sudah cukup bagus ya Pak. Nah, lalu bagaimana hasilnya Bapak memberikan pembelajaran seperti itu dengan menggunakan sumber belajar yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan cara siswa yang berbeda-beda dan gaya belajar mereka pun juga berbeda-beda. Iya sih, betul juga sih Ibu. Kadang kan kita tahu masing-masing anak kan punya karakter dan gaya belajar berbeda-beda. Iya, kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang saya rasakan sih dan saya amati ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang maksimal Ibu. Itulah pentingnya proses Pak sebagai salah satu sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas tadi ya Pak ya, seperti itu supaya Bapak bisa menggunakan dengan sumber belajar yang berbeda lah, caranya dengan berbeda juga Bapak. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya Ibu. Menarik ini. Setelah tadi Bapak bercerita nih, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Ibu, beberapa hari terakhir ini saya merasa kurang nyaman. Ya, kenapa kok kurang nyaman? Ya, saya terus terang ini menjadi masalah buat saya. Kadang di rumah itu saya resah dan gelisah terus kepikiran. Ya, akibatnya pekerjaan saya yang lain menumpuk dan akhirnya terbengkelai. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Nah, sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman ini jujur Bu ya, karena Bapak Pengawas waktu itu menyampaikan perihal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya terus terang khawatir, takut Ibu. Jadi kalau nanti akan ada masalah antara saya dengan Pak Kepala Sekolah di kemudian hari Ibu. Jika saya dapat menunjukkan ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu ya Bapak. Iya. Karena melakukan tugas kemudian belajar, kemudian sekolah untuk mengingatkan Bapak kemudian berkasih dokumen sehingga hal itu membuat pengawas sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah Bapak gitu. Oh iya Ibu ya. Kira-kira nanti saya dipanggil Pak Kepala Sekolah enggak Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa sih coba merefleksi diri dan memperhatikan diri jika suatu saat ditegur oleh kepala sekolah dengan menjelaskan argumentasi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Saya yakin pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam hal mengajar. Oh, mudah-mudahan ya Bu, begitu ya. Di sini Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa sih rencana Bapak ke depannya? Langkah konkret yang akan saya lakukan dalam waktu dekat, mungkin saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan mungkin akan bercerita tentang tadi keluh kesah saya dan harapan saya nanti mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah bisa memberikan solusi, Bu. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, saya juga rencana akan menemui Bapak Pengawas ya, dan juga saya secara pribadi akan meminta maaf ya kejadian kemarin itu,
Dan untuk terkait dengan proses belajar, nanti kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks ya ketika mengajar, seperti yang diarahkan oleh Bapak Pengawas, dan juga saya mohon saran kepada Bapak Pengawas agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Ibu. Itu ya terkait dengan untuk pembelajaran proses belajar mengajar tadi yang tadi Bapak sama seperti apa Bapak? Nah, setelah ini, pada nantinya saya akan selalu menggunakan buku teks ketika mengajar, dan juga nanti tetap akan menggunakan referensi lain ya, ada sumber lain, tetapi itu bukan yang utama karena memang siswa itu sudah terbiasa, Ibu, sudah terbiasa dengan sistem yang saya gunakan itu. Jadi selain ada buku teks, nanti juga ada materi-materi pendukung yang lainnya begitu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali, Bapak setuju dengan ide Bapak tadi itu. Oke, syukurlah. Sekarang saya sudah agak merasa lega, Ibu, ya karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi kalau sudah ada kaitannya dengan urusan dengan atasan. Wah, itu saya khawatir nanti kalau salah langkah saya, Ibu. Ya udah ya Bapak ya, syukurlah kalau Bapak sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dugaan apa sih yang ingin Bapak perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya, Ibu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang rumpun mata pelajarannya sama dengan saya. Jadi nanti kita bisa saling berkolaborasi dan juga bisa saling mengingatkan, begitu. Itu ide yang bagus sekali Bapak. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bapak ya. Dan Bapak dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa diambil rasa yang tidak nyaman. Baik, amin, amin. Terima kasih Ibu ya. Jadi Ibu sudah menyisakan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya, ya sudah bersedia untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Kemudian sekarang saya sudah agak sedikit lega. Nah, semoga kita nantinya sama-sama menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru, sekaligus teladan bagi murid-murid kita, Ibu. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Bapak juga. Terima kasih Bapak. Ya, maaf Ibu ya, sebentar saya kebetulan ada janji dengan siswa saya ini. Ya Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bu ya. Salam sehat dan bahagia selalu.